Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iltifat dan juga macam-macamnya dalam ilmu ma'ani dalam balaghah Al-Quran. Saya akan membahas iltifat dan macam-macamnya dalam Al-Quran. Baik, langsung saja. Pembahasan iltifat. Iltifat yaitu adalah bentuk masdar dari kata tambahan, yaitu iltafata mengikuti wazan ta'alan, memiliki cara etimologis kata ta, kata dasarnya perubahan, berarti perubahan. Ya, iltifat itu berarti perubahan. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Hashimi bahwa iltifat adalah perpindahan dari semua domir, mutakallim, mukhatab, atau goib kepada domir lain karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dalam mengunggah perpindahan itu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan. Sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan. Miliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Eh, Kemudian ada macam-macam iltifat. Iltifat itu ada terbagi menjadi macam-macam. Yang pertama ada iltifat ad-dhamir dan yang kedua nanti ada iltifat ad-dhamir. Nah, yang dimaksud dengan iltifat ad-dhamir adalah perpindahan dari satu dhamir di antara domir-domir yang tiga, yaitu domir mutakalim, mukhatab, dan juga doib. Jadi iltifat ad-domir itu adalah perpindahan dari satu domir kepada domir yang lain di antara domir-domir yang tiga, yaitu mutakalim, mukhatab, dan juga goib. Dengan catatan bahwa domir baru itu kembali kepada domir yang sudah ada dalam materi yang sama. Kemudian ada dari contoh iltifat domir dari domir mutakalim kepada domir mukhatab. Dalam surat Yasin ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang artinya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Itu di surat Yasin ayat ke-22. Nah, itu dari mutakalim ke mukhatab. Itu mutakalimnya adalah wa ma liya, pakai liya. Kemudian tiba-tiba ke mukhatab. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, tiba-tiba pakai turja'un. Itu ke mukhatabnya. Mukhatabnya itu turja'un. Nah, kemudian ada juga dari mutakalim ke ghaib. Pada surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yaitu dari mutakallim ke ghaib. Nah, takallumnya yaitu adalah inna. Itu adalah takallumnya. Kemudian berpindah ke bentuk ghaib, yaitu
fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika. Ka'nya itu adalah bentuk goib. Harusnya fasalli lana. Nah, itulah macam-macam iltifat ya. Jadi keunikan perpindahan domir dalam Al-Quran yang Masya Allah kalau kita perhatikan itu eh, sangat eh, membuka pikiran kita bahwasannya Al-Quran ini benar-benar eh, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan orang biasa gitu. Benar-benar kalam Tuhan. Kemudian dari mukhatab ke mutakalim juga sini ada apa sih namanya syair ya. Langsung saja kita dari mukhatab ke ghaib. Nah, contohnya dari mukhatab ke ghaib itu di sini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim. Yang artinya sehingga ketika kamu semua berada dalam perahu dan perahu berjalan sama mereka. Nah, mukhatabnya yang mana? Mukhatabnya itu kuntum ya. Mukhatabnya itu kuntum, kemudian ghaibnya itu wajaraina bihim, wajaraina bihim. Harusnya wajaraina kum. Tadi kan kuntum. Kenapa tiba-tiba bihim? Nah, di sini iltifatnya. Wajaraina bihim. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim. Yang kalau misalkan kita ikut kata bahasa Arab dasar itu harusnya bikum ya. Tapi di sini bihim. Kemudian dari ghaib ke mukhatab ya. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harusnya na'budu iyyaka maliki yaumiddin. Na'budu iyyaka, bukan iyyaka na'budu, tapi eh, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan iyyaka na'budu. Yang artinya Allah yang merajai hari pembalasan hanya kepadamu menyembah. Jadi dari ghaib kepada mukhatab. Lafaz maliki yaumiddin maliki yaumiddin ini merupakan bentuk goib ya. Dan tadi kita udah dari ayat 1 sampai ayat ketiga kan me- membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Goib gitu. Kemudian iya karena abudu tiba-tiba iya ke na'budu merupakan lalu pindah ke bentuk khitab ya. Iya kak. Iya kak. Itu adalah bentuk mukhatab. Iya kak. Kemudian dari bentuk goib ke mutakalim. Nah, pada ayat walillahilladzi arsala riyah fatusiru sahabat fasuqnahu. Allah yang telah meniupkan angin lalu angin itu menerjang mendung lalu Allah menggiringnya. Lafaz Allah merupakan bentuk gaib ya, dari gaib ke mutakalim. Allah walillah itu kan gaib ya. Kemudian pada bentuk mutakalim. Ya, mutakalimnya itu siapa? Mutakalimnya itu ada fasuqnahu. Fasuqnahu itu adalah mutakallim, takallum ya, orang yang diajak bicara. Itu adalah bentuk dari gaib mutakallim. Kemudian ada juga di sini iltifat adad domir ya. Iltifat adad domir dari mutakallim mufrad kepada mutakallim ma'al ghair. Pada surat Al-Kahfi ayat ke-102 Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Yang artinya maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
Ayat ayat di atas tadi menggunakan bahasa iltifat ya, menggunakan bahasa iltifat, perpindahan pada mutakallim mufrad kepada mutakallim ma'al ghair, yaitu eh, mutakallim mufradnya di sini ada ibadi, yaitu ibadi, ayattakhidu ibadi min duni auliya. Kemudian berpindah kepada mutakallim ma'al ghair atau mutakallim jama', yaitu inna a'tadna, kemudian inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ini dari mutakallim ma'al ghair kepada mutakallim mufrad. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian dikatakan petunjukku. Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan domir, berupa perpindahan dari mutakallim jama', ya, dari mutakallim jama' atau mutakallim al ghair kepada mutakallim mufrad. Apa mutakallim jama'nya? Mutakallim jama'nya di sini ada qulna kepada mutakallim mufrad, tiba-tiba qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, minni huda itu mutakallim mufrad, tiba-tiba berpindah. Nah, kemudian ada iltifat anwa'ul jumlah. Yang dimaksud dengan iltifat anwa'ul jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah kalimat kepada jumlah yang lain. Di antara macam-macam jumlah yang ada. Dengan catatan bahwa materi pada jumlah baru itu kembali kepada yang jumlah yang sudah ada. Nah, macam-macam iltifat al jumlah adalah sebagai berikut. Dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Eh, di surat Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, yang artinya eh, dan mereka menyatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Yaitu jumlah fi'liyahnya mana? Jumlah fi'liyahnya wa ma kafara Sulaiman, kepada jumlah ismiyah, yaitu walakinna syayatina kafaru. Ini jumlah fi'liyah, wa ma kafara Sulaiman, kepada jumlah ismiyah, walakinna syayatina kafaru. Kemudian ada juga dari jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ayat tersebut merupakan pola iltifat berupa perpindahan pada anwa'ul jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Alhamdulillah terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian kepada jumlah fi'liyah, yaitu iya karena abudu, terdiri dari fi'il, fa'il, dan juga maf'ul bih. Kalimat kedua merupakan penjelasan tentang keadaan persona tiga pada kalimat pertama. Nah, kemudian kesimpulan, yaitu sastra tentang iltifat dalam Al-Quran menemukan pengembangan dalam medan iltifat yang sudah ada dengan menjadikan iltifat addad domir, perpindahan dalam bilangan pronominal, dan iltifat anwal jumlah, perpindahan dalam ragam kalimat sebagai bagian daripadanya. Konsep baru tentang iltifat sebagai sebagai hasil dari penelitian ini berbunyi gaya bahasa dengan menggunakan perpindahan dari kalimat pertama ke kalimat berikutnya dalam hal-hal yang terkait dengan kalimat pertama untuk tujuan tertentu dengan mengutamakan keindahan semantis dan balaghah. Penggunaan iltifat dalam Al-Quran merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran karena Al-Quran bukan syair namun memiliki karakteristik syair yang baik berupa kekuatan emosi dan juga cinta. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang iltifat pada presentasi video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruknya itu datang dari diri saya sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.